Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaidi Jamal, NIM 17065009. Di sini saya akan menjelaskan job sheet membuat power supply yang ditujukan untuk program studi keahlian teknik elektronika, bidang studi teknik teknologi dan rekayasa, kompetensi keahlian teknik audio video untuk kelas 10 TAV semester 2. Di sini waktu pelaksanaan atau waktu pembelajaran yaitu 8 jam dikali 45 menit. Baik, kita mulai membahas tentang tujuan. Jadi dari job sheet ini diharapkan setelah praktikum siswa itu dapat menjelaskan prinsip kerja rangkaian catu daya linear berdasarkan blok diagram, mengidentifikasi rangkaian catu daya linear berdasarkan komponen-komponen yang membangunnya. Ketiga, mengukur tegangan kerja rangkaian catu daya linear, membuat gambar skema rangkaian catu daya linear dari pesawat yang sudah ada dengan teknik reverse engine. Masuk ke landasan teori. Jadi kita akan membahas tentang catu daya atau yang disebut power supply. Jadi power supply itu disebut juga dengan adaptor, adalah sumber tegangan DC yang digunakan untuk memberikan tegangan atau daya kepada berbagai rangkaian elektronika yang membutuhkan tegangan DC agar dapat beroperasi. Rangkaian pokok dari catu daya tidak lain adalah suatu penyearah, yakni suatu rangkaian yang mengubah sinyal bolak-balik AC menjadi sinyal searah DC. Penyearah DC yang terregulasi dibutuhkan untuk sebagian besar sistem elektronika analog dan digital. Hampir semua power supply didesain untuk memenuhi kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, keluarannya terregulasi. Maksudnya keluaran itu harus dibuat konstan dengan untuk mengantisipasi perubahan dari tegangan masukan ataupun beban keluaran. Kedua yaitu isolasi. Jadi keluaran itu membutuhkan isolasi secara elektrik dari pengaruh masukan. Yang ketiga, keluarannya multiple. Banyak power supply yang mempunyai keluaran yang beragam, positif dan negatif, yang mempunyai grade tegangan dan arus yang berbeda. Tiap keluaran diisolasi dari pengaruh masing-masing. Rangkaian catu daya linear itu terdiri dari pertama, sumber tegangan bolak-balik AC atau jala-jala PLN yang akan disearahkan. Kemudian trafo step down sebagai penurun tegangan AC, lalu penyearah rectifier dari dioda yang berfungsi untuk menyearahkan tegangan bolak-balik yang telah diturunkan oleh trafo step down. Berdasarkan jenis penyerahannya, maka catu daya itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, penyearah setengah gelombang. Kemudian kedua, penyearah gelombang penuh polaritas tunggal dengan trafo CT dan 2 buah dioda. Yang ketiga, penyearah gelombang penuh polaritas tunggal dengan sistem jembatan bridge. Dan yang keempat, penyearah polaritas ganda catu daya simetris dengan menggunakan trafo CT dan dioda sistem jembatan bridge system. Lalu ada filter yang berfungsi untuk menghaluskan keluaran DC yang memperkecil atau menghilangkan tegangan ripple hasil dari penyearahan dioda. Filter pada catu daya biasanya menggunakan elko dengan kapasitansi yang besar, karena semakin besar kapasitansi maka tegangan DC yang dihasilkan akan semakin halus. Jadi dalam trafo dibutuhkan sebuah filter. Jadi kalau tidak menggunakan filter menggunakan elko kan. Jadi kalau suatu power supply tidak menggunakan elko, maka sinyalnya akan seperti ini. Nah, tapi kalau sudah menggunakan elko, maka sinyalnya akan seperti ini. Nah, jadi arusnya akan semakin linear atau mendekati arus DC. Lalu dibutuhkan juga penstabil tegangan atau disebut regulator. Penstabil tegangan keluaran berfungsi agar tegangan keluaran DC konstan meskipun terjadi perubahan dari tegangan masukan ataupun beban keluaran yang berubah-ubah. Nah, IC penstabil tegangan itu termasuk 78 versi 78XX dan 79XX atau op-amp. Nah, dalam praktikum ini dibutuhkan 3 peralatan, yaitu
avometer atau sebutan lainnya multimeter. Kedua, obeng plus dan obeng minus. Yang ketiga yaitu rangkaian catu daya linear. Nah, untuk keselamatan kerja, kita menggunakan multimeter harus benar dan sesuai dengan fungsinya. Yaitu kalau kita mengukur tegangan AC, maka pilihlah rang AC volt. Dan pada saat mengukur tegangan DC, maka pilihlah rang DC. Pemilihan rang dimulai dari rang tertinggi, ya. Itu menjaga-jaga kalau seandainya nilai yang terukur adalah nilai yang tertinggi. Tapi kalau nilai terendah, kita bisa menurunkan rangnya. Itu berhati-hati. Kemudian berhati-hatilah saat mengukur tegangan AC dari jala-jala listrik dan sisi primer trafo step down. Ya, kita harus berhati-hati untuk ini karena tegangan AC sangat mengejutkan bagi tubuh. Karena tegangannya yang tinggi 220 volt itu dapat membuat kita tersentak. Jadi hati-hati. Ketiga, saat membuka box atau casing catu daya linear harus berhati-hati agar tidak ada kabel yang terputus. Ya. Nah, kita masuk ke gambar kerja. Blok diagram rangkaian catu daya linear itu terdiri dari 5 blok. Yang pertama yaitu sumber tegangan AC, lalu masuk ke trafo step down yang menggunakan CT, lalu disearahkan oleh penyearah rectifier, lalu masuk ke filter elko dengan kapasitansi yang besar, lalu masuk ke penstabil tegangan keluaran regulator. Jadi keluaran yang dihasilkan harus di regulator dan maka dihasilkan sebuah sumber tegangan DC volt. Nah, ini gambar skema rangkaiannya. Nah, dalam trafo ini kita menggunakan sistem penyearah dioda bridge. Nah, ini daftar komponennya menggunakan rotary switch, lalu saklar putar kutub 6 jalur, trafo step down tanpa CT 220 volt. Nah, jadi di skema ini menggunakan yang tanpa CT 12 volt. Lalu diodanya menggunakan yang di daerah ini menggunakan dioda IN 4002. Lalu ada LED dan resistor, dan elko-nya menggunakan elko 2200 mikrofarad. Cukup besar. Lalu untuk pengukuran, maka langkah kerjanya seperti ini. Kita arahkan ke bagian DC, rang DC untuk mengukur DC, dan AC untuk mengukur rang AC untuk mengukur AC volt. Nah, kita masuk ke langkah kerja bagaimana. Nah, pertama langkahnya adalah siapkan alat dan bahan tentunya. Kedua, buka box casing rangkaian catu daya linear dengan hati-hati. Kemudian dalam kondisi rangkaian catu daya off, tidak terhubung ke jala-jala listrik, amati catu daya linear dan tuliskan komponen yang membangunnya pada tabel 1. Lalu hidupkan rangkaian dengan menghubungkan ke jala-jala listrik dan meng-on-kan saklar. Ukur tegangan rangkaian catu daya linear dan masukkan hasilnya pada tabel 2. Matikan rangkaian catu daya dan lepaskan kabel AC cord. Perhatikan tata letak komponen layout PCB, buat gambar skema rangkaian berdasarkan hubungan antar kaki dari layout PCB dan tata letak komponen dengan menggunakan teknik reverse engine. Ya, ini pertama pada tabel dan data hasil praktikum. Nah, di tabel 1 tadi kita diminta untuk mengidentifikasi rangkaian yang terdapat pada catu daya linear. Nah, jadi tentunya pada catu daya linear itu ada bagian blok-bloknya. Jadi siswa diminta untuk mengisi pada bagian setiap blok apa saja komponennya beserta fungsinya. Nah, jadi siswa diminta untuk memenuhi tabel ini. Kemudian pada tabel kedua, hasil praktikum atau hasil pengukuran, ini diminta siswa untuk mengukur menggunakan multimeter. Pertama itu diminta untuk mengukur tegangan AC-nya berapa volt. Kemudian mengukur dari hasil trafo step down, sisi primernya berapa didapat, kemudian sisi sekundernya. Di sisi sekunder itu ada bervariasi output, pertama mulai dari 3 volt, 4,5, 6, 7,5, 9, dan 12 volt AC tentunya. Nah, ini dihubungkan dengan ground atau 0 volt untuk mengukurnya. Lalu keluaran penyearah sistem jembatan, posisi switch rotary 3 dengan
artinya ini 0 dan 3. Nah, ini berapa didapatkan VAC dan VDC nya, sama sampai dengan nilai 12 volt ya. Lalu tegangan keluaran. Nah, karena tadi tegangan keluaran penyearah tadinya, keluaran dari penyearah berarti kita keluaran dari dioda bridge-nya tadi. Lalu kita ukur tegangan drop pada dioda. Nah, ini tegangan drop pada masing-masing dioda bridge tadi, pada dioda 1, dioda 2, dioda 3, dioda 4. Nah, kita ukur. Untuk mengukurnya tentunya untuk posisi prop merah harus pada anoda dan prop hitam itu pada katoda. Keluaran filter ini kita ukur pada kapasitornya. Nah, lalu kita ukur juga tegangan keluaran. Perhatikan posisi switch rotarinya. Nah, terakhir siswa diminta untuk menggambar skema rangkaian catu daya linear dengan pesawat yang dipraktikkan dengan menggunakan teknik reverse engine yang sudah dibahas. Lalu yang terakhir yaitu siswa diminta untuk menyelesaikan soal-soal praktikum. Yang pertama, jelaskan prinsip kerja rangkaian catu daya dengan switch rotari berdasarkan diagram blok catu daya linear. Jelaskan fungsi saklar rotari yang dipasangkan pada sekunder trafo. Jelaskan fungsi LED pada rangkaian catu daya linear. Jelaskan apa yang terjadi jika elko filter pada rangkaian catu daya mengalami kerusakan atau putus atau open. Jelaskan langkah-langkah membuat skema rangkaian dari pesawat yang sudah jadi dengan menggunakan teknik reverse engine. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai job sheet power supply atau catu daya. Semoga video ini dapat dimengerti, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.